Tidak semua keinginan yang bisa kita penuhi dalam waktu jangka pendek. Mungkin juga dalam jangka panjang. Kepuasan hidup di dunia ini tidak akan habis-habisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat penonton channel YouTube Bustami Narda yang berbahagia, kita ketemu lagi pada kesempatan kali ini. Saya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh penonton channel YouTube Bustami Narda selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu selamat kemanapun berpergian, dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun berada, dan selalu semakin sukses dari hari ke hari. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang berbahagia, hidup ini kadang-kadang terasa bagaikan kelok dan liku jalan yang kadang kita merasa tiba-tiba ketemu dengan sebuah tikungan yang kuat sekali. Dan malah di tikungan itu ada pula batu besar yang menghadang. Ada pula kadang-kadang onak dan duri yang tersebar di sepanjang jalan tikungan tersebut. Namun terkadang tanpa kita pikirkan sebelumnya, kita ketemu dengan jalan yang mulus, lurus. Bahkan di kiri kanannya ada bunga-bunga yang indah, seperti puding emas, daun kemuning, dan pohon-pohon kecil seperti yang saya pegang ini. Hidup pun terkadang bagaikan kita menelusuri sebuah sungai kecil. Kadang sungai itu kita temukan berbatu-batu, berombak. Dan kalau tidak hati-hati, kita bisa tergelincir ketika menginjak batu-batu yang licin tersebut. Namun ada kalanya kita ketemu dengan air yang gemerincing, berbunyi bagai berdendang. Kita terasa hanyut, angan-angan kita terasa terlena, kita terasa terbang ke angkasa sunyi. Bahagia sekali rasanya. Inilah kehidupan sahabat yang berbahagia. Ketika kita berada di tempat yang baik, ibaratkan jalan tadi, di tempat yang mulus, ada kalanya kita memuji Allah, memuji Sang Pencipta, mengagumi Sang Pencipta sebagai tanda syukur kita telah dipertemukan dengan suatu keberuntungan, yaitu jalan yang mulus dan indah. Namun terkadang hal itu membuat kita sombong, menganggap kita lah yang hebat, menganggap kita lah yang bagus, menganggap kita lah yang segala-galanya. Ketika kita berada pada jalan yang beronak dan duri, kadang kita ingat Allah, ingat Sang Maha Pencipta, sehingga kita mengatakan ini kehendak. Namun terkadang-kadang kita menganggap ini adalah nasib yang kita alami, yang mungkin tidak akan bangkit lagi. Kita tidak akan bisa keluar dari onak duri ini, sehingga kita kadang-kadang berontak. Kadang-kadang berontak kita itu membuat kita mengatakan Tuhan tidak adil ini. Kok begini? Kok begini? Sahabat sekalian, makin ke depan
Kalau kita perhatikan kehidupan ini semakin banyak tantangan. Kebutuhan semakin banyak, semakin modern. Suatu bangsa, suatu negara atau dunia ini, kebutuhan kita semakin banyak. Kalau dulu misalnya saya masih ingat, ayah dan bunda saya, hanya dia butuh nasi, ada beras, butuh garam. Kalau cabai bisa diambil ke ladang dekat rumah. Kalau lauk cari-cari aja ke sungai, sudah cukup. Jadi kalau sudah ada agak setengah karung beras tersandar di dinding rumah, kita udah kaya rasanya itu. Udah bahagia sekali. Tidak ada keinginan untuk punya motor, tidak ada keinginan apalagi untuk punya mobil, tidak ada keinginan untuk menyekolahkan anak sampai sarjana, apalagi untuk sampai ke luar negeri. Tidak ada keinginan untuk beli baju yang bagus, baju, celana, itu paling-paling dibeli 1 kali 1 tahun ketika lebaran mau datang. Sekarang coba, bukan begitu lagi. Banyak sekali kebutuhan. Inilah yang membuat kita sekarang ini harus bekerja keras. Inilah yang membuat kita sekarang ini harus punya pendidikan. Inilah yang membuat kita sekarang ini harus punya keterampilan. Inilah yang membuat kita sekarang ini harus siap bersaing secara sehat. Dan kalau tidak hati-hati, ini pula yang membuat kita stres. Ini pula yang membuat kita bunuh diri. Ini pula yang membuat kita mendongkol kepada Yang Maha Kuasa. Ini pula yang membuat kita iri dan dengki kepada kawan-kawan sekalian, kepada teman-teman sekeliling, kepada tetangga. Tetangga sudah punya mobil baru, kita pakai motor pun tidak, sepeda pun nggak ada. Kehidupan sekarang, sahabat sekalian, memang benar-benar penuh persaingan. Untuk itu, mari kita sama-sama membekali diri dengan mental yang kuat. Mari kita sama-sama membekali diri dengan rasa, dengan perasaan, dengan pikiran yang benar-benar bisa menundukkan nafsu kita masing-masing. Keinginan yang begitu kuat untuk melengkapi seluruh kebutuhan dan keinginan harus kita lakukan dengan kerja keras. Harus kita lakukan dengan pantang menyerah. Tetapi untuk menyeimbangkan itu, tentu kita perlu juga memperkuat iman, memperkuat mental, memperkuat kesabaran kita, bahwa tidak semua kebutuhan akan bisa kita penuhi dalam jangka pendek, mungkin juga dalam jangka panjang. Tidak semua keinginan yang bisa kita penuhi dalam waktu jangka pendek, mungkin juga dalam jangka panjang. Kepuasan hidup di dunia ini tidak akan habis-habisnya. Seseorang yang jadi pegawai, pertama ingin dulu biar saya asal bisa saja masuk biar tidak digaji, saja kerja biar tidak digaji. Setelah duduk, setelah masuk, saya dapat aja honor tetap, jadilah ada gaji per bulan. Setelah dapat honor tetap, saya bisa jadi pegawai. Kalau pegawai negeri, bisa saya jadi pegawai negeri sipil, jadilah punya SK. Setelah punya SK, saya dapat jabatan jadi kasubag, jadilah, atau kasubsi, jadilah. Selalu 5 dulu. Kalau sudah dapat kasubag, saya dapat jadi kabak, jadilah kepala bagian. Kalau sudah jadi kepala bagian, saya ingin dapat jadi kepala dinas, jadilah. Kalau sudah jadi kepala dinas, saya dapat jadi sekda, jadilah. Setelah jadi sekda, saya dapat jadi wakil, jadilah. Wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur. Itu selanjutnya berlanjut terus itu. Tidak akan habis-habisnya. Agar kita bisa mengubah nasib pada lebih baik, kita selalu bekerja keras, kita selalu punya semangat, kita selalu punya keinginan, punya cita-cita.
Tetapi agar kita tidak frustrasi, agar kita tidak panik, agar kita tidak depresi, kita perlu mengatur keinginan kebutuhan kita itu dengan iman, mengatur kebutuhan keinginan itu dengan kesabaran, mengatur keinginan dan kebutuhan itu dengan evaluasi diri. Di mana saya sekarang, sedang bagaimana saya. Dalam hidup ini, apalagi sekarang kita kadang-kadang begitu sedang enak-enaknya punya mobil mewah, sedang enak-enaknya punya beberapa perusahaan, sedang enak-enaknya punya jabatan tinggi, sedang enak-enaknya jadi penguasa, tiba-tiba dar, langsung kita mobil habis, rumah mewah hilang, jabatan hengkang. Itu terjadi kalau kita tidak kuat menghadapinya. Kita bisa habis. Untuk itu kita harus siap dalam perjalanan hidup ini. Sewaktu-waktu kita akan sampai atau ketemu dengan tikungan yang begitu kuat, dan di tikungan itu ada duri, onak dan duri. Di tikungan itu ada batu besar, mungkin ada batu karang. Kita harus siap menghadapi itu. Dan juga kita harus punya harapan bahwa sewaktu-waktu nanti kita bertemu dengan jalan mulus, jalan bagus, berpagar bunga, indah. Dan kadang-kadang ini silih berganti. Yang kita inginkan begitu kita ketemu dengan jalan mulus, selama-lamanya kita berada dengan jalan mulus. Selama-lamanya kita harus berada di sana, bahkan sampai ke anak cucu kita menikmati jalan mulus itu. Tetapi kadang-kadang kehendak kita itu, keinginan kita itu tidak selalu terpenuhi demikian. Sebentar lagi datang lagi. Kita di jalan berliku, di jalan terjal, di jalan berbatu-batu, cadas. Hidup ini memang indah kalau kita nikmati. Tetapi hidup ini memang menyakitkan kalau kita sulit memposisikan diri kita sedang di mana kita sekarang. Contoh sekarang sedang ada pandemi. Pandemi ini siapapun kita merasakan tidak ada yang senang. Orang kaya tidak senang. Hotel-hotelnya tutup. Mall-mallnya tutup. Kalaupun tidak ditutup sekarang ini, mallnya harus pengaturan protokol kesehatannya ketat. Buka jam 11 kadang-kadang tutup jam 8 malam. Buka jam 10 kadang tutup jam 7. Sedangkan dibuka jam 10 ditutup jam 12, jam 1. Pembelinya sekarang ditutup itu. Dan orang masuk pun kalau banyak dia apa? Diatur. Kita masih ingat waktu Lebaran kemarin. Sudah demikian lama Tanah Abang itu sepi dari pengunjung. Sejak pandemi ada bulan Maret 2020. Ketika Lebaran kemarin, banyak pengunjung, datang aturan. Diatur masuk, waduh. Harapan pedagang, inilah masanya sekarang setelah sekian lama kita menderita pedagang di Tanah Abang. Yang punya toko menderitanya, toko tidak ada yang nyewa, sepecas bayar terus. Yang pedagang, sudahlah kita menyewa, sudahlah kita mengontrak. Untuk pembayar kontraknya tidak bisa. Untuk bayar servis tidak bisa. Untuk menggaji pegawainya tidak bisa. Karena tidak ada pembeli. Begitu datang pembeli. Begitu ramai orang datang. Tidak boleh masuk. Diatur protokol kesehatan. Ini kalau tidak pandai-pandai kita. Kalau tidak bisa memilah-milah. Kepala sakit. Bisa bunuh diri jadinya. Tetapi itulah hidup. Selama ini kita mulus jadi pejabat, jadi kasubsi, kabak, kepala bidang, kepala dinas, langsung jadi menteri. Tetapi tiba-tiba begitu kita berhenti, langsung kasus masuk datang. Kita tiap sebentar akan dijemput oleh KPK, tiap sebentar akan ditahan. Begitu
Malah ada teman-teman yang mengatakan pejabat kadang-kadang ketika dia berkuasa, dia naik mobil plat merah, BA-nya kecil, begitu dia lewat, orang minggir semuanya, takut karena mobilnya punya frieder, punya mobil ngeong namanya, punya frieder, punya rombongan, semua orang lari ke samping, lari. Tetapi begitu dia sudah tidak berjabatan lagi, begitu terdengar dia mobil frieder, dia yang lari, karena rasanya dia sedang dijemput oleh petugas. Ini yang terjadi. Inilah hidup. Dan semoga kita bisa menghadapi dengan baik kalau datang masalah, kendala dari rintangan. Dan kita bisa menikmati dengan baik kalau datang kebahagiaan, keberuntungan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.